Belajar juga usaha untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media, baik melalui buku, internet maupun koran. Yang kedua, teori-teori belajar. Teori adalah seperangkat preposisi yang di dalamnya membuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel saling berhubungan satu dan lainnya, dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Adapun juga ahli-ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan bekerja. Yang pertama, adapun teori-teorinya, teori behavioristik yaitu menyatakan bahwa belajar mengubah tingkah laku. Apabila tingkah laku siswa sudah berubah, jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Apabila tingkah laku sudah berubah, maka sudah belajar. Yang kedua, teori kognitivisme yaitu menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar dibandingkan dengan hasilnya. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang ketiga, teori humaniatik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori, kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini juga lebih menekan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Teori konstruktivistik yaitu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer ke guru murid. Isi materi pelajaran ditentukan oleh murid itu sendiri. Teori belajar ini dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Yang ketiga, faktor-faktor belajar. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi belajar dapat dibagi ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah kondisi jasmani dan rohani siswa atau kematangan pertumbuhan kecerdasan minat, latihan dan kebiasaan belajar, motivasi pribadi dan konsep diri. Yang kedua, faktor eksternal, antara lain pendekatan belajar, kondisi keluarga, guru, dan cara mengajarnya, kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Yang keempat, belajar dan implementasi dalam penyusunan kurikulum. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikan lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan berbagai pihak seperti pemimpin sekolah, pendidik, pengawasan sekolah, dan staf penduduk lainnya. Yang kelima, siswa sebagai anggota masyarakat. Kewajiban siswa sebagai anggota masyarakat sangatlah banyak. Yang pertama, menjaga sopan santun gaya berbahasa dalam situasi apapun. Yang kedua, menjaga sopan santun dalam bertindak. Yang ketiga, sifat ramah terhadap masyarakat. Yang memberi suatu penjelasan kepada masyarakat yang belum mengerti. Selanjutnya, berjiwa sosial kepada masyarakat. Selanjutnya, berjiwa tanggung jawab dan jujur. Selanjutnya, bersifat tidak sombong. Selanjutnya, menjaga nama baik tempat tinggalnya dan keluarga, negara, serta agamanya.